Haruna tertidur sampai malam hari. Suara Kiara yang memanggilnya membuat ia terbangun. Terlalu lama tidur membuat tubuh Haruna terasa kaku. "Mama!" Dipanggil nenek, ucap Kiara di samping tempat tidur Haruna. "Iya." Sayang." Haruna bangkit dari tempat tidur dan membuka lebar tangannya. "Peluk Mama." Kiara naik ke tempat tidur dan memeluk Haruna. Ia sangat bahagia bisa memeluk Kiara setiap saat. Tidak seperti kemarin, saat Haruna terkekang di rumah Tristan. Mengingat nama Tristan, Haruna kembali merasa sakit hati. Ia tidak percaya, ia bisa jatuh cinta kepada pria kejam seperti Tristan. Kenapa hatinya tidak tertambat pada Christian? Pria itu lebih baik dari adiknya. Namun, cinta itu justru terjatuh di hati yang salah. "Mama ditunggu nenek di ruang makan," ucap Kiara. "Bilang sama nenek, kalau Mama mau mandi dulu." "Kiara dan yang lain, makan saja duluan," kata Haruna sambil menurunkan Kiara dari pangkuannya. Kiara keluar dari kamar Haruna. Gadis kecil itu terlihat bahagia. Mungkin karena bisa berkumpul lagi dengan ibu angkatnya. Haruna melangkah ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya di air dingin. Namun, entah karena bawaan bayi atau karena udara dingin di desa itu, Haruna menggigil dan mematikan keran shower. Ia mengubah pengaturan suhu menjadi hangat. Selesai mandi dan mengganti baju rumah sakit yang sejak kemarin membalut tubuhnya, ia menyusul Kiara ke ruang makan. Anggi memasak sayur sop makaroni kesukaan Kiara. Makanan kesukaan Kiara sama dengan apa yang disukai Haruna. Haruna menyuap makanannya. Baru 2 suap, ia kembali merasa mual dan pergi ke kamar mandi. Anggi mulai curiga dengan keanehan dalam diri Haruna. Setelah makan malam, Anggi menyuruh Vivi mengajak Kiara menonton televisi. Sementara, Haruna, Anggi, dan Kamal duduk di ruang tamu. "Haruna, apa yang terjadi, Nak? Kenapa tanganmu bisa terluka?" tanya Anggi dengan sabar. Tangan ini tidak penting untuk Haruna ceritakan. Tapi, Haruna punya hal penting lain yang harus Haruna ceritakan sama Mama dan Papa, ucap Haruna dengan hati-hati. "Ceritakan saja. Papa dan Mama akan mendengarkan dengan baik," bujuk Kamal. "Mama, bisa menahan emosi Mama kan?" Haruna takut. Mama syok. Haruna menundukkan wajahnya. Ia menatap perut datarnya. Kedua mata Anggi memperhatikan tingkah laku Haruna. Sejak tadi, ia sudah mempersiapkan diri. Sejak melihat Haruna di meja makan tadi, Anggi sudah menduga kalau Haruna hamil. "Kamu hamil?" tanya Anggi tegas. Seketika itu pula Haruna mengangkat wajahnya, menatap sang ibu yang bertanya dengan tepat. Namun, yang membuat Haruna kaget, ternyata ibunya sudah tahu kalau dirinya tengah hamil. "Mama tahu?" tanya Haruna gugup. "Jadi benar. Kamu hamil Haruna?" tanya Kamal memastikan. Ia sangat terkejut mendengar pertanyaan Anggi. Tapi, Kamal lebih terkejut mendengar pertanyaan Haruna. "Maaf Papa, Mama." Haruna tidak bisa menjaga kesucian Haruna. Seminggu setelah Haruna tinggal di rumah Tristan, dia merenggut paksa kesucian Haruna, ucap Haruna dengan penuh penyesalan. Yang membuat Haruna menyesal, ia jatuh cinta padanya. "Apa?" Anggi mulai sesak napas. Haruna segera bersimpuh di depan Anggi. "Tarik napas pendek-pendek Mama. Tenangkan diri Mama." Haruna mencoba menenangkan perasaan Anggi. Namun, Anggi semakin sesak napas. Kamal segera mengambil obat untuk Anggi. Setelah beberapa saat, obatnya bereaksi dan Anggi bisa bernapas normal kembali. Tapi, ia merasa lemas. "Dia tidak bertanggung jawab dengan anaknya?" tanya Anggi dengan suara pelan. Haruna menggeleng pelan. Dia ingin membunuh bayi yang ada di rahim Haruna. Karena itulah, Haruna melarikan diri dari rumah sakit, ucapnya sambil memeluk kedua kaki ibunya. Anggi menangis. Ia mengusap kepala Haruna yang bersimpuh di lantai. Kamal membantu Haruna untuk bangun dan duduk di samping ibunya. Haruna memeluk ibunya dan menangis terseduh, menumpahkan semua rasa sakit hati dan rasa kecewanya. Mendengar ibunya menangis, Kiara berlari meninggalkan Vivi. Terpaksa Vivi mengejar Kiara. Gadis kecil itu langsung mendekap Haruna. "Mama, kenapa nangis Mama? Kiara nakal ya?" "Jadi, Mama sama Nenek nangis," celoteh gadis kecil itu.
Haruna menyeka air matanya dengan telapak tangan. Ia mengangkat Kiara ke atas pangkuannya. Haruna harus kuat demi anak-anaknya. Tidak. Nenek sama mama menangis karena bahagia. Karena, Kiara mau punya dedek, ucap Anggi. Vivi tertegun mendengar ucapan ibunya. Ia tahu, kakaknya bukan gadis yang mudah menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki. Tristan pasti memperkosa kakakku, jika tidak, mana mungkin Kak Haruna melarikan diri seperti ini. Batin Vivi menduga-duga. Bang Jeff. Masih mikirin Vivi ya, tanya Verlan. Mereka duduk di balkon atap gedung kafe. Mereka sudah menutup kafe sejak 1 jam yang lalu. Verlan membawakan minuman dan menemaninya mengobrol. Aku yakin kalau Vivi mempunyai perasaan padaku. Tapi, dia menolakku tanpa ragu. Ia bahkan tidak ingin meminta waktu untuk mempertimbangkan. Mungkin dia sedang ada masalah. Jadi, dia tidak mau memikirkan cinta. Mungkin juga karena dia tidak mau menyeret abang dalam masalahnya, ucap Verlan berpendapat. Tiba-tiba Verlan menjadi bersemangat. Ia ingat, keluarga Vivi memang sedang bermasalah dengan sahabatnya Tristan. Senyum lebar tersungging di bibirnya. Kamu benar, Ver. Pasti karena itu. Aku yakin Vivi menyukaiku, ucapnya menggebu-gebu. Kalau abang merasa yakin, tunggu apa lagi? Sana kejar cintanya. Jeffrey menepuk pundak Verlan lalu berlari turun ke parkiran. Ia akan mengejar Vivi, meskipun Vivi sudah menolaknya mentah-mentah. Ia akan menunggu Vivi sampai masalah keluarganya terselesaikan. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Berharap bisa sesegera mungkin untuk bertemu Vivi. Namun, ia harus menelan kekecewaan. Jeffrey menekan bel rumah Vivi beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Ihsan yang kebetulan sedang libur bekerja itu mendengar suara ketukan di depan pintu rumahnya. Jeffrey mengetuk rumah Ihsan untuk menanyakan keberadaan Vivi. Ceklek. Permisi, Mas. Boleh saya bertanya? Penghuni rumah di samping itu sedang pergi ya? Oh. Keluarga Om Kamal sudah pindah. Saya tidak tahu kemana pindahnya, jawab Ihsan. Ia juga sangat menyesal karena kehilangan jejak mereka. Pindah? Kapan? Jeffrey terkejut. Kemarin malam. Terima kasih, Mas. Saya permisi kalau begitu, pamit Jeffrey sambil berterima kasih kepada Ihsan. Jeffrey melangkah lunglai, separuh hatinya telah hilang. Pergi tanpa kabar. Jadi, ini alasannya menolakku. Karena mereka akan pindah rumah. Kenapa tidak mengatakannya padaku, Vivi? Kamu jahat, lirih Jeffrey. Ia kembali ke kafe. Verlan yang baru akan pulang itu merasa heran. Cepat sekali sudah datang lagi, batin Verlan. Ia menghampiri Jeffrey yang keluar dari mobil dengan tatapan hampa. Dia pergi, Ver, ucap Jeffrey. Hah? Vivi meninggal. Verlan mengartikan pergi dengan meninggal. Melihat tatapan Jeffrey yang penuh kesedihan, membuat Verlan berpikir hal aneh. Dia pergi. Jeffrey mengulang ucapannya. Ia tidak menjawab pertanyaan Verlan. Ia masuk ke dalam ruangan tempat ia bekerja. Padahal, kamarnya berada di lantai 2 gedung kafe itu. Jeffrey terlalu lemas untuk menaiki tangga. Sementara Verlan hanya bisa bersimpati lalu pulang. Saya tidak bisa menemukan Nona Haruna, lapor Levi. Tidak berguna. Sinta mendengarkan pembicaraan Levi dan Tristan. Ia merasa sedih mendengar Haruna menghilang. Kemana kamu? Tanya Sinta dalam hati. Ia melamun sepanjang siang. Yuli tidak tega melihat wanita paruh baya yang sudah dianggap ibu olehnya. Sinta dikenal penyayang dan penuh perhatian kepada para pelayan junior. Melihatnya seperti itu, ia pun menghampiri dan mencoba menghiburnya. Senior. Saya perhatikan, senior melamun terus. Ada apa? Yuli duduk di tepi ranjang. Mengusap lembut tangan yang sudah tidak kencang, tapi cukup halus untuk wanita seusianya. Sinta tersenyum pahit. Haruna menghilang. Seharusnya tidak ada hubungannya denganku. Tapi, kenapa aku sangat sedih? Mungkin karena senior akrab dengan Nona Haruna. Suatu saat, senior mungkin dipertemukan kembali. Jangan bersedih senior, hibur Yuli. Tristan tidak pergi ke kantor. Ia berkeliling mencari Haruna. Namun, ia tidak dapat menemukannya.
Levi sudah menyuruh para pengawal untuk berpencar mencari Haruna. Mereka sudah mencari kebun berkah, kafe milik Jeffrey, dan rumah teman-teman Haruna. Saat mereka datang ke kafe Jeffrey, mereka justru menemukan keadaan Jeffrey sedang kacau. Tristan baru tahu kalau Jeffrey jatuh cinta pada Vivi. Jeffrey sangat kehilangan atas kepindahan Vivi dan keluarganya. Dirk. Ponselnya bergetar. Tristan merogoh saku dan melihat siapa yang menghubunginya. "Kakak, mau apa?" tanya Tristan dalam hati. Ia menerima panggilan itu dengan malas. "Halo," sapa Tristan datar. "Sudah kau temukan mereka?" tanya Christian dari ujung telepon yang lain. "Belum." Tristan menjawab dengan malas. "Aku juga tidak bisa menemukan mereka. Keluarga Kamal seperti hilang di telan bumi. Tidak ada petunjuk apapun yang bisa aku temukan. Aku akan mencari, walaupun sampai ke ujung dunia." Tristan menutup telepon lalu memijat dahinya yang berdenyut nyeri. Ia tidak bisa kehilangan cintanya lagi. Ia sangat frustrasi. "Kemana kita sekarang, Presdir?" "Pulang. Tolong kamu urus pekerjaanku," perintah Tristan. Ia bersandar dan memejamkan mata. Dalam benaknya terus dipenuhi kenangan-kenangannya bersama Haruna. Ia mengingat senyum manis Haruna, lembutnya bibir Haruna saat berpagut dengannya. Semua kenangan itu begitu menyiksa batinnya. Sampai seminggu lamanya mereka mencari Haruna di setiap sudut kota Jakarta. Namun, mereka tidak menemukan Haruna dan keluarganya. Berita itu akhirnya terdengar oleh Izham dan Edi. Tristan mabuk-mabukan di rumah. Seminggu ini, dia sama sekali tidak mengurusi urusan kantor. Sinta turut prihatin dengan keadaan Tristan yang kembali hancur karena seorang gadis. Edi pergi ke rumah Tristan untuk melihat kondisinya. Ia juga membawa Budi bersamanya. Tiba di rumah Tristan, Edi mendengar Tristan sedang marah-marah memaki para pelayan. "Pergi kalian semua," teriak Tristan. Para pelayan yang sedang membersihkan rumah pun ketakutan. Mereka segera berlari ke dapur. Sejak Haruna menghilang, Tristan kembali menjadi tuan muda yang menakutkan. "Tristan," bentak Edi. Tristan menoleh saat Edi membentaknya. Ia terlihat sangat berantakan. Rambut acak-acakan, baju kusut dan lusuh, wajah memerah. Edi tahu, Tristan masih dalam pengaruh alkohol. "Hehehe, kakek. Kakek mau bertemu cucu menantu kakek kan? Sayangnya, cucu menantu kakek tidak ada. Dia sudah kabur, hahaha." "Tristan, kendalikan dirimu. Kenapa tidak mencarinya dan malah mabuk-mabukan di sini? Apa kau memang mencintainya? Kalau iya, cari dia sampai ketemu. Bukan menghancurkan dirimu seperti ini," ucap Edi memberi nasihat. Budi sang paman, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak tega melihat keponakannya itu hancur untuk kedua kalinya. Ia pernah melihat Tristan seperti ini karena lamarannya ditolak oleh Steffi. Tapi, Budi tidak tahu kalau yang membuat Tristan hancur saat itu bukanlah karena lamarannya ditolak. Melainkan karena Steffi menjalin banyak hubungan dengan pria asing. "Apa yang harus aku lakukan, kek? Dia sangat jahat. Dia membunuh anakku dan pergi meninggalkanku," kata Tristan mengadu kepada kakeknya. Edi tersentak mendengar ucapan Tristan. "Membunuh anaknya? Haruna hamil?" tanya Edi dalam hati. Ia baru tahu kalau hubungan Tristan sudah sejauh itu. Jika saja dia tahu lebih awal, mungkin dia akan menikahkan mereka berdua sesegera mungkin. "Kamu yakin?" Haruna menggugurkannya. Bisa saja, dia terjatuh dan keguguran. Haruna gadis yang baik, mana mungkin tega membunuh bayi dalam perutnya. "Coba tenangkan dirimu. Cari tahu lagi dengan teliti," usul Edi. Tristan merenung dan memikirkan ucapan Edi. Ia memang belum mencari tahu dengan jelas. Ia tidak tahu kenapa Steffi bisa mempunyai rekaman suara Haruna. Tristan mencoba menyadarkan pikirannya sendiri. Edi mengusap punggung Tristan dan mencoba memberikan semangat agar Tristan tidak menghancurkan dirinya di dalam alkohol. Budi memberikan obat penenang dosis rendah. Sinta membawakan air putih dan sepotong sandwich sebagai pengganjal perut Tristan yang sudah kosong seharian kemarin. "Minum obatnya." Edi memberikan obatnya setelah cucunya itu memakan sandwich yang Sinta bawakan. "Christian sudah kakek angkat menjadi presdir untuk menggantikan kamu sementara waktu. Cobalah contoh kakakmu.
Dia juga kehilangan Haruna, sama sepertimu. Tapi, dia tetap sadar. Mengurus perusahaan di pagi hari, berkeliling mencari berita tentang Haruna di malam hari. Apa kau mau, Christian menemukan Haruna terlebih dulu, tanya Eddie. Dia tidak akan menerima kakak. Tristan mencibir. Ia yakin, Haruna tidak akan menerima Christian karena Haruna pasti tidak ingin melihat Tristan. Jika Haruna menerima Christian, itu artinya Haruna harus bertemu Tristan sebagai kakak iparnya. Sudah lebih baik, tanya Budi. Terima kasih paman. Tristan menjawab lesu. Ia bersandar di sofa dan memijat keningnya. Kakek masih ada urusan. Kakek dan pamanmu pergi dulu. Ingat. Jangan mabuk-mabukan lagi, seru Eddie memperingati. Tristan hanya mengangguk. Setelah meminum obat penenang, Tristan merasa mengantuk. Ia pergi ke kamar dan berbaring di ranjang king size. Tristan ingin tidur dan memulihkan tenaganya kembali, sebelum mulai mencari Haruna. Ah, senangnya. Si pengganggu itu sudah pergi. Sekarang tinggal menghasut keluarga Om Isham supaya membuat pesta pertunangan untukku dan Tristan, gumam Steffi. Ia mencari ponsel dan menghubungi Seruni setelah mengambil ponselnya di nakas. Steffi mengajak Seruni untuk bertemu di mall seperti biasanya. Ia hanya fokus mengejar urusan asmaranya, tapi Steffi lupa kalau dia adalah presidir. Ia mengabaikan semua pekerjaannya, hanya demi mengejar Tristan. Steffi, teriak sang ayah. Papa. Kenapa menamparku? Tanya Steffi tak percaya. Kenapa kamu bilang? Lihat laporan 2 bulan terakhir. Bima ayah Steffi, melemparkan berkas laporan dari sekretarisnya. Proyek kerjasama dengan beberapa perusahaan terbengkalai. Banyak sekali laporan tuntutan dari para investor asing karena Steffi melalaikan tugasnya. Steffi melihat berkas-berkas itu. Ia melihat hanya satu investor asing yang menuntut mereka. Steffi tersenyum, entah apa yang dipikirkannya. Hanya satu orang yang menuntut. Kenapa papa harus semarah itu? Itu yang dari luar. Investor di dalam negeri juga menuntut tanggung jawabmu soal proyek kerjasama. Jangan membuat perusahaan yang sudah dibangun susah payah oleh kakekmu bangkrut. Aku menjaga perusahaan ini selama berpuluh-puluh tahun. Jadi, jangan membuatku kecewa, maki Bima. Ia pergi meninggalkan Steffi yang menyeringai melihat berkas tuntutan dari John Rivald, salah satu investor perusahaan Steffi. Steffi mengundur jadwal pertemuannya dengan Seruni. Ia beralasan kalau sedang banyak pekerjaan di kantor. Seruni hanya mengiyakan alasan Steffi di telepon. Setelah menghubungi Seruni, Steffi menelepon John Rivald dan meminta waktu untuk bertemu. John yang sedang ada di Indo, memberikan alamat hotel tempat ia menginap. Dengan tubuh indahku, tidak akan ada lelaki yang menolaknya. Kenapa aku harus repot mengurusi tuntutan itu? Aku tinggal merayu Tuan John dan semua akan beres, batin Steffi. Rupanya, sejak tadi ia sudah merencanakan semua itu. Dia akan menemui John untuk memintanya membatalkan tuntutan dan memberi kompensasi dengan tubuhnya. Bagi Steffi, berhubungan badan dengan lelaki manapun sama sekali tidak menjadi masalah. Pah, Steffi ke kantor dulu, pamit Steffi. Ia sudah berdandan rapi. Di dalam setelan baju kantornya, ia memakai lingerie seksi. Steffi melaju menuju hotel Sia tempat John menginap. Hari ini, ia harus menyelesaikan tuntutan keluhan John kepada perusahaannya. Seruni tidak sengaja bertemu Steffi di parkiran hotel. Ia sedang ada acara arisan sambil sarapan di salah satu kamar suite di hotel itu. Kenapa Steffi datang ke hotel pagi-pagi? Apa dia tahu kalau aku di sini? Tanya Seruni dalam hati. Steffi masuk ke dalam hotel. Seruni penasaran, ia mengikuti Steffi diam-diam. Sampai tiba di depan kamar suite yang bersebelahan dengan kamar tempat Seruni dan teman-temannya mengadakan arisan. Kamar siapa itu? Gumam Seruni. Ia menutup mulutnya dengan tangan saat seorang laki-laki asing membuka pintu dengan hanya menggunakan handuk kimono. Laki-laki itu menarik pinggang Steffi dan membawanya masuk ke dalam kamar. Door. Salah satu teman Seruni menepuk pundak, membuat Seruni terkejut. Astaga. Jeng Nia. Bikin saya jantungan saja, ucap Seruni. Lagian, Jeng Runi ini sedang apa? Ngintip siapa?
Pak Isam selingkuh ya, goda Nia. Sembarangan saja Jeng Nia. Itu loh, anaknya Pak Bima. Jeng Nia tahu kan? Sudah, kita masuk dulu ke kamar. Nia mengajak Seruni untuk masuk dulu ke kamar mereka. Seruni dan Nia melewati kamar suite nomor 2, tempat Steffi tadi masuk. Seruni masih sangat penasaran. Sampai di dalam kamar pun masih saja memikirkan hal tadi. Tidak sanggup menepis rasa penasarannya, Seruni keluar dari kamarnya. Ia tidak memedulikan Nia dan teman-teman lainnya yang bertanya padanya. Toh. Seruni mengetuk pintu kamar John. Beberapa kali ketukan tidak ada jawaban. Seruni mengetuk lebih kencang, terdengar pintu terbuka. Siapa sih? Ganggu orang aja, maki Steffi sambil membuka pintu. Betapa terkejutnya Steffi saat melihat orang yang berdiri di depan pintu adalah Seruni. Tante Runi, pekiknya sambil membenarkan handuk kimono yang dipakai asal-asalan. Jangan menyebut namaku dengan mulut kotormu. Jadi, ini yang kamu sebut sibuk di kantor? Tanya Seruni dengan emosi. Nia dan teman-teman Seruni berdiri di depan kamar mereka yang bersebelahan dengan kamar John. Laki-laki asing itu menghampiri dan merangkul pinggang Steffi, membuat Steffi semakin tidak bisa mengelak. Tante, Steffi bisa jelasin, ucap Steffi. Jelasin apa lagi? Sudah jelas seperti ini. Jangan dekati putraku lagi. Aku tidak sudi mempunyai menantu sepertimu. Seruni pergi meninggalkan hotel. Ia tidak melanjutkan acara arisan dan pergi dengan perasaan kecewa yang sangat dalam. Gadis yang terlihat manis dan lugu saat bersamanya, ternyata tidak lebih dari wanita murahan yang suka mengumbar tubuhnya pada pria lain. Ia sangat menyesal telah memaksa Tristan untuk menerima Steffi sebagai tunangan. Walaupun ia tidak menerima Haruna, tapi ia juga tidak mau menerima Steffi yang seperti itu. Gadis itu lebih menjijikan dari Haruna. Sang sopir hanya melirik dari kaca spion atas. Ia tidak tahu gadis mana yang dimaksud sang majikan. Sopir itu kembali fokus menatap jalan yang sedang mereka lalui untuk pulang ke rumah. Tok. Seorang wanita parubaya mengetuk rumah Kamal pagi-pagi sekali. Haruna yang membukakan pintu. Ia tersenyum ramah dan bertanya pada wanita itu. Selamat pagi Neng, ucap wanita itu menyapa Haruna. Selamat pagi Bu. Mau cari siapa? Tanya Haruna ramah. Pak Adinya ada? Saya Munaroh. Kata Pak RT, Pak Adi sedang mencari pembantu, jawab Munaroh. Oh, iya benar. Silakan masuk Bu. Panggil saja Bimun Neng. Bimun? Munaroh mengangguk dan tersenyum. Kamal masih berada di kamarnya. Ia baru selesai mandi dan mengganti baju saat Haruna mengetuk pintu kamarnya. Tok. Pah, ada yang mau melamar jadi pembantu. Ceklek. Iya. Papa akan temui. Kenapa Papa harus menyewa pembantu? Kita tidak pernah memakai pembantu selama ini, ucap Haruna. Dulu dan sekarang beda. Dulu, Mama masih muda, sangat sehat. Sekarang, kamu sedang hamil, Mama sudah mulai lemah dan semakin sering sakit-sakitan. Sudahlah. Lagi pula Papa masih ada simpanan dari hasil menjual kedai dan rumah, jawab Kamal. Rumah juga dijual Pak? Kalau tidak, memangnya mau ditinggalkan begitu saja? Sudah Papa mau temui tamu dulu, pungkas Kamal mengakhiri pembicaraannya dengan Haruna. Kamal pergi menemui Munaroh yang berdiri menunggunya di ruang tamu. Silakan duduk Bu. Jangan berdiri saja, ucap Kamal ramah. Tidak apa-apa Pak. Saya takut mengotori sofa Bapak, tolak Munaroh. Bu, sofa saya ini sudah jelek. Walaupun jika sofa saya masih baru, saya tidak akan merasa kalau ibu duduk di sana akan mengotori sofanya. Tidak perlu sungkan, duduklah. Supaya ngobrolnya juga enak, bujuk Kamal. Terima kasih Pak. Munaroh duduk dengan hati-hati di sofa yang berhadapan dengan Kamal. Katanya kalau orang kota itu suka jijik sama orang kampung. Tapi, Pak Adi MAH ternyata berbeda, ucap Munaroh dengan ragu-ragu. Hahaha. Jadi, ibu berpikir seperti itu? Ya, memang ada orang-orang yang suka memandang rendah orang lain. Tapi, keluarga kami bukan termasuk di antaranya Bu. Jadi, ibu maukan bekerja di sini? Mau Pak. Saya mau, jawab Munaroh tegas. Saya panggil ibu siapa?
Panggil saja Bimun Pak. Oh, Bimun. Bisa mulai bekerja sekarang ya. Bantu-bantu istri saya untuk mengurus rumah. Sebentar ya Bi. Kamal menyuruh Munaroh menunggu sebentar. Ia pergi memanggil semua anggota keluarganya untuk dikenalkan pada Munaroh. Munaroh tersenyum. Ia mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruang tamu. Memang rumah itu terkesan sederhana, meskipun dari luar terlihat besar. Kamal memang tidak membeli perlengkapan rumah yang baru. Kamal juga tidak membawa apa-apa selain baju-baju mereka. Semua perlengkapan rumah itu sudah ada di dalam rumah itu saat Kamal membelinya bersama Cipto. Bimun, kenalkan, ini istri saya Yunarti. Itu anak pertama saya Luna. Adiknya itu namanya Vina. Dan yang ini. Kamal menggendong Kiara. Namanya Kiara, cucu pertama saya. Kamal sudah resmi memperkenalkan anggota keluarganya dengan identitas baru. Selamat pagi semuanya. Saya Munaroh. Munaroh memperkenalkan diri kepada semua anggota keluarga Kamal.